Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Akhirnya kita bertemu kembali di pertemuan yang ketiga ini. Sesuai kontrak dan janji kita kemarin, di tindakan sebelumnya kita akan melakukan tindakan selanjutnya yang dibimbing oleh saya sendiri, yaitu perawat Robal Nurul Kamil dan rekan-rekan saya di sini di depan dan beserta fasilitator yang ada di samping ibu sekalian. Sebelumnya, apakah ibu sudah ingat ya masih ingat ya dengan kami? Masih. Baik, dengan ibu juga, Ibu Rifki, Ibu Putri dan Ibu Cindy. Baik ibu. Jadi bagaimana perasaan ibu-ibu hari ini? Senang ya, antusias sekali tampaknya untuk mengikuti kegiatan yang sesi ketiga ini. Baik. Jadi tujuan kita hari ini ibu-ibu, kita akan melakukan tata cara makan, manfaatnya, tata cara minum juga, serta kita akan mencoba melatih dan mempraktekannya. Seperti itu ya. Nah, untuk aturan mainnya aturan permainannya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Rido. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan untuk aturan bermainnya. Nah, untuk aturan permainan yaitu dimohon untuk ibu-ibu ini tidak meninggalkan kegiatan dan diusahakan untuk mengikutinya dari awal sampai akhir. Lalu apabila memang ada terkendala sesuatu hal atau memang ada suatu kebutuhan yang mengharuskan ibu meninggalkan kegiatan, ibu dapat melaporkan kepada fasilitator maupun terapis yang ada di sekitar ibu. Dan juga untuk waktunya kalau boleh tahu berapa nih ibu? Dari 15 menit. 15 menit. Kalau dari ibu-ibu yang lain, apakah setuju? Ya, jadi untuk waktunya 15 menit saja ya ibu. Apakah dari ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada. Baik, terima kasih ibu. Itu tadi adalah untuk kesepakatan yang sudah kita buat di awal. Selanjutnya saya kembalikan ke leader. Baik. Terima kasih ya Mas Rido atas penyampaian informasi dan aturan permainan pada hari ini. Jadi jika ibu-ibu sudah paham semuanya, kita mulai ya ibu. Sebelumnya apakah ada yang tahu nih tentang manfaat tata cara makan? Ada yang tahu ibu-ibu? Tidak. Masih tidak ya, masih belum ya. Baik ibu. Jadi manfaat tata cara makan yang baik itu banyak manfaatnya ibu. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan selera makan. Yang kedua, meningkatkan penghargaan diri. Yang ketiga itu menunjukkan kita sopan santun kepada rekan atau orang terdekat kita setelah makan atau sebelum makan, seperti itu ibu. Jadi tata cara makan ini sangat banyak sekali manfaatnya ibu-ibu. Nah, untuk selanjutnya, apakah ibu-ibu tahu nih peralatan-peralatan apa saja yang digunakan untuk tata cara makan ini? Mungkin ada yang tahu ibu-ibu? Ya, Ibu Putri. Peralatannya mungkin sendok, piring, garpu seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Mungkin kita beri aplaus terlebih dahulu. Kurang lebih peralatannya seperti itu ya Ibu-ibu. Jadi manfaatnya sudah saya jelaskan tadi tentang cara makan. Selanjutnya untuk alat-alatnya nih, alat-alatnya itu ada sendok, ada piring. Mungkin fasilitator dapat memberikan kepada pasien alat-alat apa saja yang kita sudah sediakan. Nah, seperti itu ibu. Jadi untuk tata cara makan ini ada sendok, garpu, piring, gelas, tisu jika perlu. Kemudian ada gelas untuk minum, begitu ya ibu. Sebelumnya untuk tata cara makan ini, ibu-ibu apa sudah tahu ya tahapan-tahapannya apa saja? Kalau kita sebelum makan tuh apa saja yang dipersiapkan? Berdoa. Sebelum berdoa kita melakukan apa? Cuci tangan. Iya benar ibu. Jadi ada yang sudah tahu nih doa sebelum makan? Mungkin? Sudah. Mungkin Ibu Kiki dapat bisa mempraktekannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baik, kita beri aplaus terlebih dahulu. Tentang langkah-langkah cuci tangan nggih. Ya, belum.
seperti itu boleh Ibu, tapi alangkah baiknya kita mengetahui untuk langkah-langkahnya lebih jelas Ibu, agar nanti tangan kita ini tidak terkontaminasi virus maupun bakteri ketika melakukan suatu hal yang sifatnya itu bersih. Nah baik, apakah untuk ibu-ibunya sudah membawa hand sanitizer semua? Mungkin teman-teman fasilitator ya. Ya. Nah, baik Ibu, di sini saya akan mempraktekkan untuk langkah-langkahnya dan ibu-ibu bisa mengikutinya, nggih. Baik, yang pertama kita letakkan cairan sanitizer pada telapak tangan kita secukupnya saja. Nah, jika sudah, ini langkah yang pertama yaitu kita gosok bagian dalam tangan kita. Yang langkah kedua yaitu punggung tangan Ibu, punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri. Lalu yang ketiga yaitu sela-sela jarinya Ibu. Nah, lalu yang keempat yaitu kita kunci Ibu, tangan seperti saling mengunci Ibu. Nah, ini untuk bagian dalamnya juga Ibu, atau lipatan-lipatan jari-jari kita. Lalu yang selanjutnya itu ibu jari. Nah, ini bergantian Ibu, jari kanan, setelah itu kiri Ibu. Nah, yang selanjutnya kita usap telapak tangan kita menggunakan jari-jari, ujung-ujung jari-jari tangan kita Ibu. Nah, gini bergantian ya Ibu. Nah, kita putar. Nah, sudah Ibu, seperti itu adalah langkah-langkah melakukan cuci tangan. Nah, di sini semoga harapan saya ibu-ibu dapat menghafal dan mempraktekannya ketika Ibu pulang maupun meninggalkan dari acara hari ini Ibu, dan juga nanti dapat dilakukan terus-menerus sehingga membuat Ibu lebih sehat maupun senang lagi. Baik, terima kasih atas Mas Ridho tentang penjelasan cuci tangannya. Nah, untuk langkah yang kedua itu ada duduk tertib Ibu. Nah, ibu-ibu di sini, Ibu Kiki, Ibu Putri dan Ibu Cindy dapat duduk dengan senyaman mungkin ya. Baik, setelah nyaman semua yaitu siapkan alat makan. Nah, alat makannya sudah tersedia ya di depan Ibu sekalian. Jadi untuk yang keempat itu ambil makanan dengan tertib, makan pelan dan tertib. Selesai makan, alatnya nanti dikumpulkan, kemudian cuci tangan kembali. Nah, jadi untuk tata cara makannya ini, untuk sendok ini berada di tangan kanan Ibu. Nah, ada di tangan kanan, Ibu. Baik. Nah, bagus sekali, Ibu sudah paham ya. Dan untuk garpu ada di tangan kiri. Jadi kita seperti memegang sendok secara biasanya atau seperti memegang pulpen contohnya, tapi kita mengambil nasi atau makanan-makanan yang ada di piring kita seperti itu Ibu. Dan tidak lupa ada gelas di samping piring Ibu seperti itu. Itu ya Ibu, mungkin teman-teman fasilitator dapat mengajarkan ibu-ibunya tentang menggunakan sendok dan garpu yang benar. Nah, iya begitu Ibu Cindy. Nah, Ibu Putri sudah memegang dengan benar ya, Ibu Kiki juga bagus. Ibu Cindy mungkin dapat diarahkan ke arah piring Ibu. Arah sini ya Bu. Nah, satunya juga. Nah, bagus. Jadi, setelah posisi memegang sendok dan garpu benar, ibu-ibu dapat mengambil makanan secara perlahan-lahan ya. Diibaratkan mengambil makanan nasi atau lauk seperti itu ya Ibu. Nah, bagus Ibu Putri seperti itu. Coba Ibu, coba. Jadi ya, dengan pelan-pelan Ibu masukkan mulut. Dengan badan ini posisi tegak dan sendok mengarah ke arah mulut. Jadi bukan badan kita yang mengarah ke mulut. Bukan Ibu, sendoknya. Nah, begitu Ibu. Ibu Kiki juga bagus ya. Nah, setelah makanan sudah selesai, ibu-ibu dapat mengarahkan sendok ke arah dalam Ibu. Mungkin teman-teman fasilitator dapat membantu. Nah, sudah berada di atas. Nah, Ibu Putri cukup bagus ya, lakukannya dengan baik. Nah, mungkin seperti itu Ibu. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Setelah proses makan selesai, sendok dan garpu juga sudah ditutup kembali. Ibu dapat meminum air yang sudah disediakan seperti itu Ibu. Kemudian cuci tangan kembali dan dirapikan alat-alatnya seperti itu Ibu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin
Mas Rido nih dapat memulai, ibu-ibunya dapat menjelaskan secara mandiri tentang tata cara yang sudah kita ajarkan tadi. Mungkin Mas Rido dapat memandunya. Iya. Baik, itu tadi Ibu tata cara makan yang benar dan tepat. Nah, untuk berikutnya kita akan mengajarkan tentang tata cara minum. Nah, untuk manfaatnya itu yang pertama adalah mencegah dehidrasi. Nah, dehidrasi itu ibu-ibu adalah mencegah kehausan nih. Kita kan kalau makan tanpa minum kehausan atau sedang dalam kondisi panas. Nah, yang kedua itu meningkatkan harga diri. Yang ketiga itu dapat sama seperti tata cara makan tadi, ibu dapat menunjukkan sopan santun ibu kepada orang-orang terdekat yang lagi berdekatan dengan ibu mengonsumsi makanan dan secara makan dan minum. Nah, untuk alat bahannya itu sendiri ada gelas yang sudah ada di depan ibu dan ada air minum. Itu ya ibu. Nah, untuk tata cara minumnya itu sendiri adalah pilih minuman yang bersih dan sehat seperti itu ya ibu. Untuk yang kedua, jumlah minum sehari itu bukan kita saat makan harus minum. Jadi satu hari itu kurang lebih 7 sampai 8 kali ibu-ibu per hari. Kurang lebih itu 1.500 cc atau kurang lebih 1,5 liter atau 2 liter seperti itu ya Bu. Nah, jenis minumannya itu sebaiknya air putih, air mineral atau air yang ibu masak di rumah seperti itu ya ibu. Nah, untuk yang keempat itu pakailah gelas pribadi ibu, jangan bergantian dengan orang-orang lainnya. Jadi untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah ibu-ibu selesai minumnya, sebaiknya gelas tadi langsung dicuci di tempat cuci piring atau yang lainnya dengan menggunakan sabun yang ada. Setelah itu ibu dapat, jika ibu ingin meminumnya kembali, ibu dapat mengambil gelas yang baru seperti itu ya ibu. Untuk langkah-langkahnya apakah sudah tahu ya? Belum. Baik, jika belum mungkin Mas Rido dapat menjelaskannya tata cara minum yang baik dan benar. Baik Ibu, sebelumnya di sini saya akan mengajarkan tata cara minum yang benar Ibu. Sebelumnya di sini saya pengen tahu dulu nih, ibu-ibu bisa nggak minum yang benar itu gimana? Mungkin ada yang mau tahu? Mungkin ada yang mau coba? Masih belum ya Bu? Masih belum. Baik. Nah di sini Ibu, kita kan biasanya kalau makan ataupun di meja makan itu sudah ada gelas ya Ibu, yang sudah berisi air yang nantinya kita gunakan untuk minum. Nah, ketika gelas itu sudah ada di dekat Ibu, silakan Ibu mengambil gelas itu dengan menggunakan satu tangan kanan Ibu. Ibu dapat mengambilnya seperti ini. Dan apabila ada gantungannya seperti ini, Ibu dapat memegang gantungannya. Nah, mungkin Ibu bisa dicoba Ibu. Nah, tangan kanan. Mungkin teman-teman fasilitator. Nah, seperti itu. Nah, lalu Ibu bisa mengangkatnya pelan-pelan dan mulai meminum airnya Ibu secara perlahan. Nah, silakan Ibu. Ya, betul sekali Ibu Rizky. Ya, seperti itu. Kembali ke depan. Mungkin kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, mungkin itu saja Ibu tata cara makan dan minum. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan permainan di Ibu. Kita akan mulai dengarkan musik, mulai bergiliran secara bergantian memegang bolanya. Nanti setelah musik berhenti, ibu itulah yang akan menjelaskan tentang tata cara makan dan minum. Mungkin seperti itu ya. Mungkin Mas Ida dapat memandunya. Baik Ibu, untuk akhir ini kita ada permainan Ibu, namanya bola putar. Nah, di mana bola ini nantinya saya akan berikan kepada salah satu ibu yang nantinya akan diputar ketika ada musik Ibu. Nah, ketika musik berhenti, bolanya tolong untuk jangan digilirkan lagi, cukup berhenti yang tadi di ibu yang memegang terakhir bolanya. Nah, di situ nantinya akan jadi kami akan menunjuk ibu untuk memberikan suatu pertanyaan dari evaluasi kegiatan pada pagi hari ini. Apakah ibu mengerti? Mengerti. Ya. Ya. Yang lain gimana? Mengerti Ibu? Ya. Tetap semangat ya. Apa ada yang ingin ditayangkan ibu? Tidak. Ya, mungkin nanti fasilitator bisa membantu untuk
gamenya ini ya. Baik, kita mulai ya. Mungkin dapat dihitung Mas. Baik. 1, 2, 3, mulai. Ya, semangat ya Ibu-ibu. Ya, baik, mungkin Ibu Putri dapat menjelaskan tentang tata cara makan yang baik dan minum yang baik. Mungkin seperti itu. Pelan-pelan saja ya Ibu. Ya, tadi sepemahaman saya, yang pertama itu kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Mungkin dapat dipraktikkan. Oh iya. Cuci tangan seperti ini, kemudian sela-sela seperti ini, kemudian dikunci jempol, kuku. Sudah. Kemudian setelah cuci tangan kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian memegang sendoknya tangan kanan, tangan kiri memegang garpu seperti ini. Kemudian mengambil makanan secukupnya, kemudian diarahkan ke mulut seperti itu. Jika sudah, kita letakkan sendok dan garpu dengan arah terbalik atau tertutup seperti ini. Terus ambil minum dengan tangan kanan. Jika sudah, diletakkan kembali, kita cuci tangan lagi seperti itu. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu ya Ibu-ibu sekalian. Jadi tata cara makan dan minum yang sudah Ibu Putri jelaskan tadi sudah benar dari awal sampai akhir. Harapan saya nantinya Ibu-ibu dapat menerapkan tata cara makan dan minum ini yang baik dan benar dalam kegiatan sehari-hari, atau dapat Ibu ajarkan nih kepada teman-teman yang lain yang belum dapat mengetahuinya. Sekarang yang saya ingin tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah tahu nih tentang tata cara makan dan minum yang benar? Senang ya, mungkin sudah tahu nih tata cara makan yang baik dan benar. Nah, mungkin seperti itu ya Ibu. Nah, nantinya kita akan melakukan tindakan selanjutnya Ibu di pertemuan yang terakhir, di pertemuan keempat. Nah, jangan lupa Ibu-ibu juga dapat melakukan dari tindakan-tindakan yang sudah kita ajarkan di pertemuan pertama, di pertemuan kedua, dan pertemuan hari ini. Nah, tidak lupa pula Ibu-ibu dapat menerapkannya di dalam kegiatan sehari-hari ya Ibu-ibu. Harapan saya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya serahkan kepada rekan saya yaitu Narsekar dapat menjelaskan tentang observasi atau tindakan yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Baik, terima kasih kepada rekan saya, saudara Kamil. Saya izin untuk berdiri ya Ibu ya, menjelaskan bagaimana acara pada pagi hari ini. Mulai dari penjelasan tujuan dan juga bagaimana tata cara permainan oleh leader dan juga second leader itu sudah sangat bagus. Ibu-ibu sudah sangat berpartisipasi sekali dan juga bersemangat sekali untuk mengikuti jalannya acara pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya sudah mencatat Ibu-ibu dari ketiga peserta dan atau audien dari Bu Putri, Bu Kiki dan juga Ibu Cindy sudah sangat aktif sekali, bisa menyebutkan manfaat tata cara makan dan minum, menyebutkan alat dan bahan tata cara makan dan juga minum, menjelaskan tahapan tata cara makan dan juga minum, dan juga memperagakan tata cara makan dan minum, dan juga berkomitmen untuk tata cara makan dan 3 kali sehari dan juga minum sesuai kebutuhan. Nah, itu sangat bagus sekali Ibu, tetap dipertahankan semangatnya. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya, yaitu sesi terakhir, yaitu sesi 4. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada leader saya. Baik, terima kasih atas informasi dan observasinya di tindakan pada pagi hari ini. Narsekar, mungkin kita beri aplaus untuk kita semua. Mungkin itu saja dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Baik, jika tidak ada, kita bertemu lagi di besok hari ya, nggih, dengan pertemuan terakhir
tindakan yang akan kita jelaskan di pertemuan terakhir. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya mewakili rekan-rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.